Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Alfiah Nur. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi terkait pengukuran pada mata kuliah IPA Terpadu. Pernahkah kalian menimbang berat badan kalian? Jika pernah, alat ukur apa sih yang digunakan kalian untuk menimbang berat badan kalian? Agar kamu bisa memahami dan mengetahui lebih dalam lagi mengenai apa sih pengukuran itu, yuk kita simak video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Untuk kompetensi intinya ada di sini. Kemudian untuk kompetensi dasarnya ada di sini. Lalu, apa sih yang kalian tahu tentang pengukuran itu? Oke, pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Lalu, apa sih bedanya dengan mengukur? Kalau mengukur itu membandingkan besaran dengan besaran yang sejenis sebagai satuan yang menghasilkan ukuran, yaitu yang terdiri dari nilai dan satuan. Kemudian di dalam pengukuran itu ada besaran dan satuan. Untuk yang pertama, pada kali ini kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu besaran. Nah, besaran merupakan sesuatu yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dengan angka. Untuk besaran sendiri itu terdiri dari dua macam. Yang pertama yaitu ada besaran pokok, kemudian yang kedua itu ada besaran turunan. Apa sih itu besaran pokok? Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya telah didefinisikan terlebih dahulu. Kemudian untuk besaran turunan yaitu besaran yang mana satuannya itu diperoleh dari besaran pokok. Selanjutnya ada satuan. Apa sih itu satuan? Satuan merupakan pembanding dalam suatu pengukuran. Apabila kita sedang melakukan pengukuran, maka itu pasti ada satuannya, seperti itu ya. Satuan sendiri itu juga terdiri dari dua macam atau dua jenis. Yang pertama yaitu ada satuan baku, kemudian untuk yang kedua yaitu satuan tidak baku. Untuk satuan baku, yaitu satuan yang telah ditetapkan dan diakui penggunaannya secara internasional, atau satuannya itu sudah skala internasional, seperti itu. Kemudian untuk jenis satuan yang kedua yaitu ada satuan tidak baku, di mana satuan tidak baku ini satuannya itu tidak ditetapkan sebagai satuan pengukuran ilmiah. Contohnya itu ada jengkal, ruas, seperti itu. Kemudian ada jejaring tema atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengukuran. Kira-kira apa aja sih itu? Yang pertama itu ada biologi, yang kedua fisika, yang ketiga itu ada matematika, kemudian yang keempat itu ada kimia sendiri. Untuk penerapan dalam bidang fisika, biasanya pengukuran itu digunakan ketika kita sedang melakukan sesuatu, semisal mengukur meja dengan menggunakan sebuah penggaris. Kemudian untuk penerapan selanjutnya yaitu dari bidang biologi. Nah, untuk bidang biologi itu ada digunakan ketika kita sedang melakukan pengukuran suhu badan, di mana kita bisa menggunakan termometer sebagai alat ukur
ketika kita sedang melakukan pengukuran untuk mengukur suhu tubuh. Kemudian penerapan selanjutnya itu ada dari bidang kimia, di mana kita biasa mengukur yaitu mengukur kelarutan pH atau kandungan pH atau derajat pH dalam suatu larutan kimia, seperti itu. Nah, di sini ada gambar atau simulasi tentang mengukur larutan menggunakan alat ukur pH larutan. Nah, kemudian untuk yang keempat itu ada dalam bidang matematika, di mana biasanya digunakan ketika kita sedang mengukur sebuah derajat sudut, seperti itu. Alat yang digunakan untuk mengukur sudut suatu benda itu bisa digunakan seperti ini ya. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai materi pengukuran. Apabila ada kesalahan dalam berucap atau dalam menjelaskan materi, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.